Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cantika Story, mari kita ucapkan sholawat kepada baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah yang kami hadirkan. Mengapa sang istri dari pria itu rela mengikhlaskan suaminya? Pertanyaan itu akan terjawab dalam kisah nyata yang akan kita simak bersama. Mari kita mulai. Namanya Aisyah, seorang gadis muda cantik berusia 20 tahun, berasal dari sebuah desa kecil di Jawa Timur. Hidupnya sederhana, penuh keterbatasan. Orang tuanya bekerja keras, namun himpitan ekonomi membuat mereka sering merasa kalah dengan keadaan. Dalam keadaan seperti itu, Aisyah dipaksa untuk merantau ke tanah Arab. Orang tuanya berkata bahwa hanya dengan cara itu mereka bisa melunasi utang dan memperbaiki nasib keluarga. Namun bagi Aisyah, keputusan itu seperti palu godam yang menghancurkan hatinya. Ia merasa tidak dianggap sebagai anak. Seakan-akan dirinya hanyalah alat untuk menutup kekurangan keluarga. Malam-malamnya penuh dengan tangisan. Di dalam doa, ia bertanya kepada Allah, "Ya Rob, apakah ini jalan hidupku? Apakah aku memang harus pergi jauh, meninggalkan semua yang kucintai?" Hari keberangkatan pun tiba. Dengan hati yang masih luka, Aisyah meninggalkan rumahnya. Di terminal desa, ia sempat menoleh ke belakang. Rumah tua berdinding bambu itu terasa begitu berarti. Ia mencium tangan kedua orang tuanya, meski hatinya belum rela. Ayahnya hanya berbisik lirih, "Nak, kuatkan dirimu. Semua ini demi masa depan kita." Kata-kata itu membuat dada Aisyah semakin sesak. Perjalanan panjang membawanya ke tanah Arab. Setibanya di sana, rasa asing langsung menyergap. Bahasa yang berbeda, budaya yang jauh dari kebiasaannya, dan wajah-wajah asing yang menatapnya membuat Aisyah semakin kecil hati. Di malam pertama, ia duduk di pojok kamar sempitnya sambil menatap langit-langit. Air matanya tak berhenti mengalir. Ia merasa sendirian, jauh dari keluarga, jauh dari tanah kelahiran. Namun, di tengah kepedihan itu, ada secercah cahaya. Bukan menjadi pembantu rumah tangga seperti yang ia takutkan, Aisyah justru mendapat kesempatan bekerja di sebuah perusahaan besar. Ia diterima sebagai staf administrasi karena dinilai rajin, teliti, dan bisa dipercaya. Meski awalnya minder dengan rekan kerja yang lebih modern, Aisyah mencoba membuktikan dirinya. Hari demi hari, ia bekerja dengan penuh dedikasi, hingga banyak orang mulai kagum dengan sosoknya. Dalam diam, Aisyah mulai menumbuhkan keyakinan bahwa Allah pasti menyiapkan jalan terbaik untuk hambanya. Ia hanya perlu sabar dan terus berusaha. Namun, ia tidak pernah menyangka bahwa di perusahaan itulah, takdir besar akan mempertemukannya dengan sosok yang kelak mengubah seluruh jalan hidupnya. Hari-hari Aisyah di perusahaan besar itu berjalan penuh tekanan. Ia harus menyesuaikan diri dengan sistem kerja yang modern dan disiplin. Meski begitu, ketekunan dan kesabaran membuatnya perlahan mendapat tempat di hati rekan-rekan kerja. Banyak yang kagum pada kecerdasan sekaligus ketulusannya, meski ia hanya gadis sederhana dari desa di Indonesia. Suatu siang, ketika Aisyah sedang sibuk membereskan tumpukan berkas di ruang administrasi, pintu kantor tiba-tiba terbuka. Semua karyawan yang ada di ruangan itu langsung berdiri memberi hormat. Dari pintu masuk, melangkah seorang pria muda Arab yang gagah, dengan penampilan berwibawa dan penuh harisma. Dialah Amir, pemilik perusahaan sekaligus pewaris tunggal dari keluarga kaya raya yang sangat disegani di Arab. Aisyah yang belum mengenalnya sempat salah tingkah. Ia terburu-buru menyembunyikan rambutnya yang sedikit terlepas dari kerudung. Amir sempat berhenti sejenak, matanya menatap Aisyah. Ada sesuatu dalam sorot mata gadis desa itu yang membuat Amir penasaran. Bukan sekadar kecantikan, melainkan ketulusan yang terpancar dari wajah sederhana itu. "Siapa namamu?" tanya Amir dengan suara tenang namun tegas. "Ah, Aisyah tuan," jawabnya terbata. Amir tersenyum tipis, lalu beranjak menuju ruang rapat. Namun sejak hari itu, tatapan Amir kepada Aisyah berbeda dengan tatapan kepada pegawai lainnya. Hari berganti minggu. Aisyah kerap mendapat tugas mendampingi Amir dalam berbagai urusan administrasi. Meski awalnya gugup, ia mampu bekerja dengan baik.
Amir mulai menyadari bahwa di balik kesederhanaan Aisyah, ada kecerdasan dan keteguhan hati yang jarang ia temui. Setiap kali Amir merasa lelah dengan pekerjaannya, kehadiran Aisyah justru menjadi penyejuk. Aisyah sendiri pun merasakan sesuatu yang berbeda. Meski ia tahu dirinya hanyalah pegawai biasa, ia tidak bisa memungkiri bahwa setiap kali berada di dekat Amir, hatinya bergetar. Ia berusaha menepis perasaan itu. Dalam hatinya ia selalu berdoa kepada Allah agar menjaga dirinya dari fitnah. Namun perasaan adalah sesuatu yang sulit dikendalikan. Suatu sore, ketika semua pegawai sudah pulang, Aisyah masih sibuk membereskan arsip di ruang kerja. Amir tiba-tiba masuk. Mereka berdua hanya berdua di ruangan itu. Amir menatap Aisyah dengan lembut lalu berkata, "Kau gadis yang berbeda, Aisyah. Aku merasa tenang setiap melihatmu." Kata-kata itu membuat Aisyah terdiam. Wajahnya memerah, jantungnya berdegup kencang. Ia hanya bisa menunduk, berusaha menahan perasaan yang berkecamuk. Ia sadar, pria itu sudah menikah. Ia sadar, perasaan ini berbahaya. Namun di lubuk hati terdalam, Aisyah tahu, ada sesuatu yang mulai tumbuh di antara mereka. Malam itu, ketika kembali ke kamar kontrakannya, Aisyah menangis. Ia bimbang antara perasaan yang mulai tumbuh dan rasa takut akan murka Allah. Namun tanpa ia sadari, takdir Allah sedang menulis kisah yang lebih besar untuk dirinya. Sebuah kisah cinta yang kelak akan menguji kesabaran, ketulusan, sekaligus keberaniannya. Hari-hari berikutnya semakin sulit bagi Aisyah. Kedekatannya dengan Amir kian terlihat oleh mata para karyawan. Mereka mulai berbisik-bisik di belakangnya, membicarakan sesuatu yang belum tentu benar. Ada yang iri, ada yang kagum, namun tak sedikit yang menebar fitnah. Aisyah hanya bisa menahan perasaan. Ia sadar, setiap langkahnya kini sedang diperhatikan banyak orang. Amir, di sisi lain, semakin tidak bisa menyembunyikan perasaannya. Ia sering mencari alasan untuk memanggil Aisyah ke ruangannya. Kadang hanya untuk meminta tanda tangan berkas, kadang hanya sekadar menanyakan kabar. Bagi orang lain, mungkin itu hal biasa. Tetapi bagi Aisyah, setiap pertemuan itu membuat hatinya semakin goyah. Pada suatu hari, Amir mengajak Aisyah ikut dalam perjalanan bisnis ke sebuah kota besar di Arab. Aisyah awalnya menolak, karena ia takut menimbulkan fitnah. Namun Amir meyakinkannya, bahwa kehadirannya sangat dibutuhkan. Dengan berat hati, Aisyah akhirnya ikut. Di perjalanan itu, banyak momen yang tak bisa dilupakan. Aisyah melihat sisi lain dari Amir, bukan hanya seorang pengusaha muda kaya, tapi juga seorang pria yang peduli, sederhana, dan penuh tanggung jawab. Setiap ucapan Amir selalu menenangkan hati. Bahkan ketika mereka sholat berjamaah di sebuah masjid, Aisyah merasakan getaran iman yang membuat dirinya semakin dekat kepada Allah. Namun kebahagiaan itu hanya sebentar. Saat kembali ke kantor, kabar tentang kedekatan mereka mulai sampai ke telinga Laila, istri Amir. Laila adalah wanita bangsawan, cantik, dan disegani banyak orang. Ia dikenal anggun namun juga peka terhadap perubahan. Tatapan mata Amir yang berbeda, kebiasaan baru yang muncul, dan bisikan para pembantu rumah tangga membuat hatinya penuh kecurigaan. Malam itu, Laila menatap Amir dengan mata berkaca-kaca. "Apakah ada wanita lain dalam hidupmu?" tanyanya lirih. Amir terdiam, tidak bisa langsung menjawab. Kejujuran di hatinya berperang dengan rasa takut menyakiti perasaan istrinya. Di sisi lain, Aisyah semakin terhimpit. Ia merasa bersalah karena tanpa sengaja telah masuk ke dalam rumah tangga orang lain. Malam-malamnya kembali penuh air mata. Ia berdoa kepada Allah agar memberinya jalan keluar. Namun setiap kali mencoba menjauh, Amir justru semakin mendekat. Dalam hati kecilnya, Aisyah sadar bahwa cinta ini bukan cinta biasa. Ada kekuatan yang lebih besar yang membuat mereka selalu dipertemukan. Namun di balik itu semua, bayang-bayang fitnah semakin besar. Satu langkah salah saja bisa menghancurkan nama baiknya, bahkan mengancam keselamatannya di negeri orang. Aisyah tahu, sebentar lagi ujian yang lebih berat akan datang. Dan ia harus siap menghadapi kenyataan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Malam itu, suasana rumah Amir terasa berbeda. Laila duduk di ruang tamu dengan wajah tegang.
Di tangannya ada sebuah berkas foto yang diberikan oleh salah satu kerabatnya. Foto itu menunjukkan Amir dan Aisyah sedang berjalan berdua sepulang dari perjalanan bisnis. Meski tidak ada yang berlebihan dalam foto itu, tetapi cukup untuk memantik api cemburu di hati seorang istri. Amir, suara Laila bergetar, siapa sebenarnya gadis itu? Mengapa banyak orang mengatakan kau terlalu dekat dengannya? Amir terdiam cukup lama. Ia menatap wajah istrinya, wanita yang sudah mendampinginya sejak awal. Namun ia tahu, kebohongan hanya akan memperburuk keadaan. Dengan berat hati, Amir menjawab, dia adalah Aisyah, salah satu pegawaiku. Aku tidak bisa memungkiri, ada sesuatu dalam dirinya yang membuatku merasa berbeda. Aku mencintainya, Laila. Kata-kata itu membuat Laila terdiam membeku. Air mata jatuh satu persatu di pipinya. Perasaan hancur bercampur dengan rasa tidak percaya. Namun di balik semua itu, ia melihat kesungguhan di mata Amir. Bukan sekadar nafsu, tapi cinta yang tulus. Aisyah di sisi lain tidak mengetahui percakapan itu. Ia masih bekerja lembur di kantor, berusaha mengalihkan pikirannya dari segala gosip yang menjeratnya. Namun malam itu, Amir datang menemuinya. Dengan suara yang dalam, ia berkata, Aisyah, istriku sudah tahu tentang kita. Aku tidak bisa lagi menyembunyikan perasaan ini. Aku ingin menikahimu secara halal. Aisyah terkejut. Tubuhnya gemetar, keringat dingin mengucur di dahinya. Tuan, bagaimana mungkin? Anda sudah memiliki istri. Apa kata orang nanti? Bagaimana dengan keluarga Anda? Bagaimana dengan Laila? Suaranya lirih, nyaris tak terdengar. Amir menggenggam tangannya, menatapnya penuh keyakinan. Aku tidak peduli dengan fitnah. Yang aku pedulikan adalah menjaga kehormatanmu. Aku ingin cintaku padamu diridhu Allah. Jika Laila mengizinkan, aku akan menikahimu. Malam itu, Aisyah tidak bisa tidur. Perasaannya campur aduk. Ada rasa bahagia, ada rasa takut, ada pula rasa bersalah. Ia menengadahkan tangan, memohon kepada Allah dengan penuh isak tangis. Ya Rob, jika memang dia adalah jodohku, mudahkanlah jalannya. Tapi jika ini hanya ujian untukku, kuatkanlah hatiku agar aku tidak terjerumus dalam dosa. Keesokan harinya, keputusan besar mulai terlihat. Laila memanggil Aisyah ke rumah besar mereka. Dengan suara tenang namun penuh wibawa, Laila menatap Aisyah tajam. Aku sudah tahu kedekatanmu dengan Amir. Katakan dengan jujur, apakah kau mencintainya? Pertanyaan itu membuat ruangan seakan berhenti bernafas. Aisyah menunduk, air mata jatuh tanpa bisa ia bendung. Aku mencoba menghindar, tapi hati ini tidak bisa berdusta. Aku mencintainya, meski aku tahu aku salah. Laila menarik napas panjang, lalu berkata, jika itu memang takdir, aku tidak ingin melawan. Aku hanya takut fitnah menghancurkan keluarga besar kami. Jika Amir benar-benar ingin menikahimu dengan cara yang halal, aku rela. Tapi ingat, jagalah kehormatan rumah tangga ini. Kata-kata itu membuat Aisyah terperanjat. Hatinya bergetar. Ia tidak pernah menyangka seorang istri bisa berkata demikian. Sejak saat itu, jalan hidupnya mulai berubah, memasuki babak baru yang penuh kejutan. Hari itu, suasana rumah Amir penuh ketegangan. Kabar bahwa Amir akan menikahi seorang gadis Indonesia telah sampai ke telinga keluarga besarnya. Para kerabat berkumpul, sebagian menunjukkan wajah kecewa, sebagian lagi menatap dengan sorot mata tajam. Bagi mereka, keputusan Amir dianggap merendahkan martabat keluarga bangsawan. Apa yang kau pikirkan, Amir? Ujar salah satu pamannya dengan suara keras. Kau pewaris tunggal keluarga ini. Bagaimana mungkin kau memilih seorang gadis desa asing untuk menjadi bagian dari keluarga kita? Amir berdiri tegak, wajahnya tegas meski dadanya bergetar. Dengan lantang ia menjawab, Aisyah bukan gadis sembarangan. Dia jujur, tulus, dan mencintai aku bukan karena harta. Aku mencintainya, dan aku ingin menikahinya secara halal. Tidak ada seorang pun yang bisa melarang takdir Allah. Kerabat-kerabatnya saling pandang. Suasana menjadi semakin panas. Namun yang paling mengejutkan adalah ketika Laila, istri pertama Amir, maju ke depan. Dengan suara lembut ia berkata, aku sudah mengikhlaskan. Jika Amir mencintai Aisyah,
biarlah ia menikahinya. Aku tidak ingin keluarga ini hancur karena fitnah. Aku lebih memilih menjaga keharmonisan meski harus berbagi. Kata-kata itu membuat semua orang terdiam. Seorang istri yang rela mengalah demi menjaga nama baik dan kehormatan rumah tangga, sesuatu yang jarang ditemui. Amir menatap Laila dengan mata berkaca-kaca. Syukron, Laila. Engkau wanita mulia. Aisyah, yang ikut hadir dalam pertemuan itu, hanya bisa menunduk. Air matanya tak terbendung. Ia merasa terlalu kecil untuk berada di tengah keluarga besar yang penuh gengsi. Namun dalam hatinya ia berdoa, "Ya Allah, jangan biarkan aku menjadi sebab perpecahan. Jika ini jalan MU, kuatkan aku untuk menjalaninya." Hari-hari berikutnya penuh dengan persiapan. Amir menegaskan bahwa pernikahannya dengan Aisyah harus dilakukan dengan cara yang mulia. Ia mengundang tokoh agama setempat, keluarga dekat, serta rekan-rekan perusahaan. Meski sebagian kerabat menolak hadir, Amir tetap melangkah mantap. Di malam sebelum akad nikah, Aisyah duduk sendiri di kamarnya. Wajahnya basah oleh air mata haru. Ia teringat bagaimana dulu ia dipaksa pergi dari kampung halamannya, merasa tidak dianggap sebagai anak. Namun kini, di tanah rantau yang asing, ia justru menemukan cinta sejati sekaligus ujian besar dalam hidupnya. Ketika fajar menyingsing, hati Aisyah bergetar. Hari itu akan menjadi titik balik dalam hidupnya. Ia akan melangkah menuju takdir yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hari itu, langit tampak cerah, seolah menyambut sebuah takdir baru. Di sebuah aula megah milik keluarga Amir, tamu-tamu mulai berdatangan. Sebagian hadir dengan wajah bahagia, namun tidak sedikit pula yang hadir dengan sorot mata penuh tanda tanya. Bisik-bisik terdengar di setiap sudut ruangan. Benarkah Amir akan menikahi gadis desa dari Indonesia itu? Bagaimana bisa? Bukankah dia pewaris keluarga besar? Apakah Laila benar-benar rela? Bisikan-bisikan itu menusuk telinga Aisyah. Ia duduk di ruang rias dengan hati bergetar hebat. Tangannya dingin, wajahnya pucat. Ia tidak pernah membayangkan akan berada di posisi itu, menjadi pengantin dari seorang pria bangsawan Arab dengan begitu banyak mata menatapnya, sebagian meremehkan, sebagian mencibir. Namun di tengah rasa gugup itu, ia mendengar suara lembut Laila yang datang menghampirinya. Laila memegang tangan Aisyah, menatapnya dengan penuh ketegaran. "Jangan takut, Aisyah. Aku ikhlas. Aku tahu Amir mencintaimu dengan tulus. Jalani ini dengan hati yang bersih, semoga Allah meridhu kita semua." Kata-kata itu membuat air mata Aisyah mengalir deras. Ia memeluk Laila erat, merasa seakan mendapat restu dari seorang kakak. Tak lama kemudian, acara akad nikah dimulai. Amir duduk dengan tenang, mengenakan jubah putih bersih. Suaranya lantang ketika mengucapkan ijab kabul, membuat seluruh hadirin terdiam sejenak. Seolah dunia ikut menyaksikan peristiwa itu. "Aku terima nikahnya Aisyah binti Mahmud dengan mahar berupa mas kawin sederhana dibayar tunai karena Allah Ta'ala." Suasana hening berubah menjadi haru. Beberapa tamu menitikkan air mata, sebagian lagi hanya terdiam, masih sulit menerima kenyataan. Namun bagi Aisyah, kata-kata itu adalah jawaban dari segala doa dan tangisnya selama ini. Setelah akad selesai, Amir berjalan menghampiri Aisyah. Dengan penuh rasa hormat, ia menggenggam tangan istrinya yang baru. "Mulai hari ini, engkau bukan hanya pegawaiku, tetapi belahan jiwaku. Aku akan menjagamu seumur hidupku." Aisyah menunduk, suaranya lirih namun penuh keyakinan. "Semoga Allah memberkahi rumah tangga kita, Amir. Aku akan setia mendampingimu, apapun ujiannya." Malam itu, pesta pernikahan berlangsung megah. Namun di balik kemewahan itu, ada banyak hati yang masih terusik. Sebagian kerabat Amir masih menolak, sebagian lagi hanya diam dalam ketidaksetujuan. Tetapi bagi Amir dan Aisyah, keputusan itu sudah bulat. Mereka akan menjalani kehidupan bersama, dengan segala suka dan dukanya. Di balik senyuman pengantin baru, Aisyah sadar perjalanan hidupnya belum selesai. Pernikahan ini adalah awal dari babak baru, yang mungkin akan lebih berat daripada sebelumnya. Tetapi kali ini, ia tidak lagi sendirian. Ada Amir di sisinya, dan ada restu tulus dari Laila yang membuatnya semakin kuat.
Hari-hari pertama setelah pernikahan terasa begitu indah bagi Aisyah. Ia masih tak percaya bahwa dirinya, gadis desa sederhana dari Jawa Timur, kini menjadi istri sah seorang pengusaha muda Arab yang kaya raya. Setiap pagi ia bangun dengan penuh rasa syukur, mendampingi Amir sebelum berangkat ke kantor, dan setiap malam ia merasakan ketenangan yang dulu hanya bisa ia bayangkan dalam doa. Namun kebahagiaan itu tidak datang tanpa ujian. Di luar sana, gosip semakin meluas. Banyak orang yang tidak bisa menerima keputusan Amir. Beberapa media lokal bahkan menulis berita miring, menyebut pernikahan itu sebagai aib keluarga bangsawan. Tidak sedikit rekan bisnis Amir yang berusaha menjatuhkannya, meragukan profesionalitasnya hanya karena memilih seorang istri dari kalangan sederhana. Aisyah merasakan tekanan yang luar biasa. Saat ia keluar rumah, tatapan sinis sering mengiringinya. Bahkan beberapa kerabat Amir terang-terangan menolaknya, tidak mau bertegur sapa. Hati Aisyah kembali goyah, air matanya kembali menjadi teman setia di setiap malam. Namun Amir selalu menenangkannya. Aisyah, jangan pedulikan kata orang. Cinta kita halal, restu Allah ada bersama kita. Aku berdiri di sisimu, apapun yang terjadi. Kata-kata itu menjadi penguat terbesar bagi Aisyah untuk terus melangkah. Laila pun menunjukkan kebesaran hatinya. Meski ia tetap istri pertama, ia tidak pernah menunjukkan kebencian. Justru ia sering mengajak Aisyah berbicara, memberi nasihat bagaimana menghadapi tekanan keluarga besar. Jika kau ingin bertahan di sini, belajarlah bersabar, Aisyah. Jangan balas kebencian dengan kebencian. Tunjukkan bahwa kau layak berdiri di samping Amir. Nasihat itu membekas dalam hati Aisyah. Ia mulai belajar menahan diri, membalas cemoohan dengan senyuman, dan membuktikan bahwa dirinya bukan ancaman, melainkan bagian dari keluarga yang ingin menjaga kehormatan. Di sisi lain, Amir semakin serius melibatkan Aisyah dalam hidupnya. Ia sering mengajaknya berdiskusi soal bisnis, mendengarkan pendapatnya, bahkan membawanya menghadiri beberapa acara resmi. Walau banyak yang mencibir, Amir tidak pernah gentar. Ia tahu, wanita di sampingnya adalah anugerah Allah yang harus ia jaga. Puncaknya, pada sebuah acara besar perusahaan, Amir tampil bersama dua istrinya, Laila dan Aisyah. Dunia seakan terhenyak. Para tamu terdiam melihat bagaimana Laila berdiri dengan anggun, sementara Aisyah mendampinginya dengan senyum penuh ketegaran. Momen itu menjadi bukti bahwa meski jalan mereka penuh duri, mereka bisa tetap berjalan bersama dalam satu rumah tangga yang dijaga dengan keikhlasan. Namun Aisyah sadar, ini belum akhir dari perjalanan. Ujian terbesar mungkin masih menanti. Hanya dengan kesabaran dan keteguhan iman, ia bisa melewati semuanya. Beberapa bulan setelah pernikahan, badai fitnah mulai mereda. Perlahan namun pasti, keluarga besar Amir menyadari bahwa rumah tangga mereka tidak hancur sebagaimana yang dikhawatirkan. Justru sebaliknya, mereka melihat keharmonisan yang jarang ditemui dalam keluarga bangsawan yang penuh gengsi. Laila tetap menjalani perannya sebagai istri pertama dengan penuh wibawa. Ia tidak menunjukkan kebencian, bahkan sering terlihat mendukung Aisyah di depan halayak. Keanggunannya membuat orang-orang yang dulu mencibir justru merasa malu. Sedangkan Aisyah, dengan kesederhanaannya, berhasil mengambil hati banyak orang. Kerendahan hati, tutur kata lembut, serta ketulusannya membuat mereka yang awalnya membenci, perlahan luluh. Suatu hari, Amir mengadakan acara syukuran besar di rumahnya. Semua keluarga besar, rekan bisnis, dan tokoh masyarakat diundang. Di hadapan mereka semua, Amir berdiri dengan wajah penuh keyakinan. Aku tahu, keputusan yang kuambil dulu membuat banyak dari kalian marah dan kecewa. Tetapi hari ini, aku ingin kalian menyaksikan sendiri. Aisyah bukanlah wanita yang menjatuhkan martabat keluarga ini. Justru dia yang menjaga kehormatan kami, dengan ketulusan, dengan keimanan, dan dengan cintanya. Aku berterima kasih kepada Allah karena telah mempertemukanku dengannya, dan aku bersyukur kepada Laila, istri pertamaku, yang telah menunjukkan kebesaran hati yang tidak ternilai. Ruangan itu hening sesaat, sebelum akhirnya terdengar tepuk tangan dari beberapa tamu. Perlahan, suasana menjadi hangat. Kerabat-kerabat yang sebelumnya menolak, kini mulai menerima.
Ada yang menepuk bahu Amir, ada pula yang menyalami Aisyah sambil menundukkan kepala sebagai tanda hormat. Air mata haru mengalir di pipi Aisyah. Ia menatap Amir, lalu menatap Laila yang tersenyum lembut kepadanya. Dalam hati ia berbisik, "Ya Allah, inikah jawaban dari segala tangisku dulu? Dari seorang gadis desa yang dipaksa merantau, kini kau jadikan aku bagian dari keluarga besar yang mulia. Betapa besar kasih sayang MU." Sejak hari itu, kehidupan mereka berjalan dengan damai. Amir terus mengembangkan perusahaannya dengan sukses. Laila tetap menjadi penopang utama, sementara Aisyah menjadi istri yang setia dan penuh kasih. Mereka hidup berdampingan, bukan dalam kebencian, melainkan dalam ikatan ikhlas dan saling menghormati. Kisah Aisyah menjadi bukti bahwa takdir Allah selalu penuh kejutan. Dari keterpaksaan, lahir kekuatan. Dari tangisan, lahir kebahagiaan. Dan dari sebuah cinta yang terhalang, akhirnya lahir rumah tangga yang diridho. Sahabat Cantika Story yang dirahmati Allah, dari kisah Aisyah kita belajar bahwa hidup ini seringkali tidak berjalan sesuai dengan keinginan kita. Terkadang kita dipaksa menghadapi kenyataan pahit, bahkan keputusan yang terasa tidak adil. Aisyah dipaksa merantau oleh orang tuanya, ia merasa seperti tidak dianggap sebagai anak. Air mata, kesedihan, dan rasa ditinggalkan menjadi bagian dari awal langkahnya. Namun siapa sangka, justru dari paksaan itulah Allah membukakan jalan takdir yang luar biasa. Hidup selalu penuh ujian. Ada kalanya kita merasa kecil, merasa tak berharga, merasa hanya menjadi bahan cemoohan orang lain. Tetapi ingatlah, Allah tidak pernah tidur. Doa-doa yang kita panjatkan di tengah malam, air mata yang jatuh dalam kesepian, semuanya dicatat. Aisyah adalah bukti nyata bahwa setiap kepedihan yang kita alami bisa berubah menjadi pintu kebahagiaan jika kita mau bersabar dan tetap menjaga iman. Kita juga belajar tentang cinta yang tulus. Cinta bukan sekadar perasaan yang indah, tetapi juga ujian yang berat. Amir jatuh cinta kepada Aisyah, namun cinta itu bukan tanpa rintangan. Ada tembok besar berupa status pernikahan. Banyak orang mencibir, banyak orang menghina, bahkan keluarganya sendiri menolak. Tetapi karena ketulusan hati, cinta itu akhirnya diridho Allah. Pelajaran terbesar dari kisah ini justru datang dari sosok Laila, istri pertama Amir. Seorang wanita yang memilih mengalah, bukan karena lemah, melainkan karena kebesaran hati. Ia ikhlas merelakan suaminya menikah lagi, bukan karena tidak sayang, tetapi karena ingin menjaga kehormatan rumah tangga dari fitnah. Dari Laila kita belajar bahwa ikhlas adalah kunci kedamaian. Bahwa cinta sejati tidak selalu dimiliki sendiri, tetapi bisa juga dibagi dengan penuh ridho. Sahabat semua, hidup memang tidak selalu adil menurut pandangan kita. Namun Allah selalu punya rencana yang indah. Apa yang kita anggap musibah hari ini, bisa jadi adalah pintu kebahagiaan di masa depan. Apa yang kita kira akhir dari segalanya, justru bisa menjadi awal dari takdir yang lebih baik. Maka dari itu, jangan pernah berhenti bersabar. Jangan pernah berhenti berdoa. Jangan pernah berburuk sangka kepada Allah. Sebab setiap tetes air mata akan diganti dengan kebahagiaan, setiap kesedihan akan diganti dengan keindahan, dan setiap luka akan diganti dengan cinta yang diridho. Semoga kisah ini menjadi cermin untuk kita semua. Bahwa dalam hidup, yang paling penting bukanlah seberapa indah awalnya, melainkan seberapa kuat kita bertahan di tengah ujian, dan bagaimana kita menutupnya dengan ikhlas serta ridho Allah. Mari kita terus bersholawat kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam agar hati kita tetap tenang dan hidup kita diberkahi. Jangan lupa untuk selalu mengambil hikmah dari setiap kisah, karena setiap kejadian pasti mengandung pelajaran. Hidup adalah ujian, sahabat semua. Kadang kita dipaksa menerima kenyataan yang tidak kita inginkan. Namun ingatlah, Allah selalu punya rencana yang lebih baik. Seperti Aisyah yang berangkat dengan air mata, namun pulang dengan senyum penuh syukur. Semoga kisah ini memberi inspirasi bagi kita untuk selalu bersabar, ikhlas, dan yakin bahwa cinta yang halal akan selalu dimudahkan jalannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita terus bersholawat kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam agar hati kita tenang dan hidup kita penuh berkah.
Terima kasih sudah menyimak kisah nyata ini di Cantika Story. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan bagikan video ini agar lebih banyak orang yang bisa mengambil hikmah dari setiap kisah. Sampai jumpa di kisah nyata berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.